mahasiswa nggak hanya sekedar kuliah kuliah pulang atau kuliah Iya, nongkrong gitu kan, kupu-kupu, kupu-kupu, kura-kura. kura-kura, kunang-kunang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Unpas, ketemu lagi di Unpas Talk spesial Ramadan bersama saya Desi Nurrohmah. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang mahasiswa Unpas, udah cakep, berprestasi juga, terus juga penggagas dari komunitas sosial Bandung Care. Nah, dia adalah Kelvin Muhammad Yusron. Halo Halo Kelvin, Teh. gimana sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, kesini pakai apa nih Kelvin? Gimana, macet nggak? Macet sih tadi lumayan, terus hujan juga. Hujan Iya, juga. tadi dari Padalarang ke Oh, Taman dari Sari. Iya Padalarang betul. ke sini lumayan ya. BTW ini kita baju samaan nih. Iya nih, kayak udah chemistry-nya udah pas Aduh, berarti untuk chemistry-nya hari udah ini. pas ya, kita putih-putih Iya gitu ya. betul. Nah, puasa lancar gimana Kelvin? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. BTW Kelvin ini udah punya ayang atau belum? Aduh, masih jomblo nih, Masih masih jomblo. baru beres lulus gitu lagi. Baru beres lulus. Ya, Oke, jadi kemarin-kemarin fokus fokus dulu dulu ya. kuliah gitu. Fokus kuliah dulu. Betul Jadi betul. warga Unpas makin semangat nih ya nontonnya karena Iya. Kelvinnya ini. Boleh nanti ya spill IG-nya. Siap boleh nanti ya. Oke, kesibukannya apa berarti sekarang Kelvin? Untuk sekarang sih kebetulan sekarang tuh lagi jadi asisten penelitian dosen juga di Oh, Visip serius? Unpas. Iya. Oh, Kemarin juga ngebantu dosen untuk kegiatan PKM, PKM. pengabdian ke desa gitu. Terus sekarang lagi bikin penelitian untuk jurnal yang nantinya akan dipublish di jurnal terindeks gitu. Terindeks, Ya, mantap. dan selain itu sibuk di ini sih, saya ada bisnisan Iya. gitu, clothing dan udah dirintis sejak tahun 2019. Hmm, Nama brand-nya itu My Skylar. My Nah, Skylar. saya ngerintis sama saudara saya dan juga teman bertiga gitu, teman satu kampus. Kita di sana Keren. brainstorming bareng-bareng sampai bikin akhirnya terciptalah itu brand, My Skylar gitu. Keren banget sih, ya Ya. ampun. Masih muda tapi udah berprestasi ya. Nah, berarti banyak banget nih kesibukannya. Nah, emang nggak capek itu Kelvin? Selalu gerak gitu, produktif terus? Ya sih kalau dibilang capek, kayaknya nggak ada capeknya ya karena mungkin, selalu tiap hari sih gitu, tetap ada time management-nya gitu untuk, dibikin schedule-nya misalnya hari Senin, Iya. difokusin untuk NGO, komunitas sosial gitu, terus, Mmm, selang beberapa hari kemudian di hari Rabu iya. misalnya saya untuk, ngegarap sama anak-anak internship gitu di My Mhm. Skylar gitu untuk fashion Oh, design dan fashion design lain-lain. dan yang lain. Dan di hari-hari berikutnya sama gitu, jadi nggak Mhm. diporsir setiap hari gitu. Manajemen waktu juga berarti Betul, ya? iya. Keren banget. Terus juga, pokoknya ngepoin juga nih ya, maaf nih ya, Boleh ngepoin gimana akun gimana? sosmed tuh dilihat bahwa pemenang 3 kali beasiswa Jabar Future Leader. Iya, alhamdulillah. Keren, itu gimana caranya tuh, Kelvin? Ya alhamdulillah sih kemarin tuh dikasih kesempatan selama 3 tahun berturut-turut Mhm, dari pemerintah Provinsi Jawa mhm, Barat, iya, eee, melalui programnya yaitu Jabar Future Leader Scholarship gitu ya. mhm, Jadi awal tahunnya di 2019 saya tuh daftar 2 beasiswa, yang pertama itu dari swasta Kompas Avian, itu mhm, nasional, dan yang kedua itu mhm, provinsi yang JFL, dan JFL dua-duanya itu. lolos gitu. Oh iya, Tapi terus? ketentuannya harus pilih salah satu Harus pilih kan. salah satu, Jadi nggak saya bisa buang double yang, ya? beasiswa Kompas Avian itu gitu. Mhm, Dan akhirnya, loloslah yang JFLS, dan alhamdulillah sih dikasih kepercayaan dari iya, tahun ke tahun lolos terus gitu. mhm, Mungkin karena ada upgrading di, portofolio saya gitu. Jadi mhm, tiap tahun harus selalu ada kegiatan, dan juga mungkin, indeks prestasinya mhm, kumulatif itu harus, stagnan atau naik gitu. Maksudnya jangan sampai turun, iya, dan itu yang jadi, penilaian mhm. dari, tim, JFLS dan juga Pemprov Jabar kayak Oh, gitu. jadi ada persyaratannya itu tuh? Betul, ada persyaratannya. Dari tahun berapa kalau boleh tahu itu Kelvin dapatnya? Dari tahun 2019, terus Mhm. 2020 sampai 2021, Ih, keren gitu. banget ya, 3 Alhamdulillah. kali berturut-turut ya? Iya, Keren banget. Berarti ambil jurusan apa ilmu Kelvin? komunikasi di Visip Unpad. Ilmu komunikasi di Visip Unpas. Betul. Nah, terus sampai bisa buka brand clothing itu dari ilmu komunikasi, terus jadi buka brand clothing itu gimana ceritanya? Ya, to be honest Mhm, sebenarnya
Kalau untuk buka brand My Skylar itu tentunya sih ada juga support dari dosen ya, karena ada Mhm. mata kuliah komunikasi strategi dan juga kewirausahaan kreatif gitu. Iya. Nah, di sana mungkin ilmu-ilmunya saya aplikasikan juga nih gitu Mhm. untuk dijadikan sebuah brand My Skylar gitu. Mhm. Dan emang sih saya dari SMA juga udah suka jualan gitu. Iya. Awal masuk kuliah juga saya udah coba jualan kecil-kecilan dulu nih, dari jualan kue-kue gitu di Mhm. kelas gitu. Jadi sebelum masuk kuliah tuh subuh saya ke tempat kue dulu ngambil kue basah kayak gitu. Terus Serius? sumpah itu tuh Mhm. dari maghrib Iya. maaf dari subuh, Mhm. misalnya kelas jam 7 pagi, berarti Iya. kalau dari rumah saya kan jauh tuh, berarti dari Iya. jam 5 harus ke tempat kue basah Kue dulu basah. ngambil kue, terus akhirnya dijual tuh. Kalau Mhm. pagi sih laris gitu. Dari Iya. situ saya kumpulin tuh dan ada Mhm. uang-uangnya gitu. Mhm. Dan akhirnya bisa terbentuklah sampai sekarang gitu bikin brand My Skylar kayak gitu. My Skylar, mantap. Tepuk tangan approve banget. Achievement banget nih ya. Nah, Alhamdulillah. itu berarti mulai dari tahun berapa tadi My Skylar tuh? Tahun 2019. 2019. Betul. Nah, itu berarti lihat tuh konsepnya tuh unik ya dari My Skylar tuh ya. Iya. Nah, itu terinspirasi dari mana sih? Terus juga kenapa nggak kayak t-shirt, kan banyak kan cowok tuh t-shirt kayak Oke. gitu ya. Nah, Kalau awalnya sih untuk mungkin untuk bisnis plan-nya ya untuk My mhm, Skylar, karena ngelihat benchmark-nya atau tolak mhm. ukurnya tuh kita ke brand Zara, Bershka gitu, brand-brand internasional. Karena Oh, di mantap. tahun 2019 itu sampai sekarang mungkin ya Iya, euforia, anak-anak milenial ini lebih mhm, cenderung konsumtifnya ke produk-produk yang branded gitu, kayak Zara, Bershka, mhm, H&M tadi gitu. Nah, akhirnya mungkin apalagi nih segmentasi kita kan perempuan ya, karena mhm. perempuan yang lebih konsumtif untuk membeli Produk, produk-produk outfit betul. gitu. Dan salah satunya produknya itu yang tadi Dari kemeja ya kali gitu kemeja, ya? kimono gitu, yang Mhm. basic-basic lah, Yang basic outwear basic-basic. gitu kayak gitu. Nah, Mhm, itulah alhamdulillah sih gitu mhm. eee, sampai sekarang tuh target pasarnya kita dapat gitu. Keren. Sekarang apalagi lagi pandemi nih, Betul. ada pengaruh nggak sih? Terus kalau dari omsetnya, nah gimana nih tips-tipsnya gitu biar omsetnya di masa pandemi kayak sekarang gini tuh bagus gitu, naik? Oke. Sebenarnya karena kita di zaman 4.0 ya yang serba teknologi gitu. Jadi kita betul-betul memanfaatkan media sosial, kemudian juga ads Instagram, Iya, TikTok, dan juga e-commerce yang suka ada live gitu. Nah, itu tuh mhm, kita maksimalkan. Karena untuk membuka salah satu brand itu kita harus konsisten sih gitu, iya harus betul, konsisten dalam membuat konten gitu ya, mhm. produk-produk, dan itulah gitu yang menjadi unique selling point dari brand My Skylar itu sendiri gitu. Dan nggak susah, maksudnya, apa ya, untuk kayak Iya engagement-nya dan betul. konsistensinya itu, nah itu Dan nggak itu sih pentingnya untuk membuka relasi seluas-luasnya gitu dengan mhm, bekerja sama bareng influencer-influencer. Kebetulan nih siapa aja nih kira-kira? networking saya tuh banyak yang influencer. Nah, jadi Mhm, saya pergunakanlah gitu. Kenapa sih ada kesempatan itu ya iya. gunain dengan sebaik mungkin gitu. Nah itu kenalnya dari mana tuh Nah, kalau influencer-influencer itu? kemarin kalau influencer itu sejak SMA sih, ada teman-teman yang emang Mhm, mereka udah mulai terjun di dunia sosmed gitu ya, dan iya. akhirnya jadi selebgram gitu. Kayak Rara Fauri, Seses Fana, Delina gitu. Kemarin juga yang jadi Oh, mantep banget. brand ambasador Iya, My Skylar tuh iya. saudara saya sendiri, kalau tahu Oh, namanya Felisa. Felisa, Nah, Felisa selebgram? seleb TikTok, Seleb selebgram juga. ih Dan mantap. berkat Mhm, Felisa itu sih kita iya, impression naik sampai 300.000 gitu, jangkauan juga udah sampai 100 ribuan. keren Dan banget. alhamdulillah juga sih ada satu kesempatan Mhm. juga, dosen ilmu komunikasi Unpas tuh kemarin ada Ibu Risa Saraswati ya, kalau Ibu Oh nanti iya, nonton. Nah, influencer juga alhamdulillah kan? itu kebagian saya tuh 2 kelas kan sama Ibu, Iya, dan saya begitu dekat sama Ibu gitu. Akhirnya Ibu alhamdulillah baik ngebantu saya gitu mhm. untuk ngepromosiin brand My Skylar saya Keren, gitu. mantep banget ya manfaatin koneksinya gitu ya Iya, untuk naikin. betul, Nah itu sangat setuju. caranya juga biar jadi long lasting ya. Nah Betul. itu. Nah selain dari influencer itu biar My Skylar ini long lasting tuh gimana sih caranya? Kalau dari kita emang selalu pasti ada upgrading Mhm, skill mhm. sih dari masing-masing member-nya gitu, dari Iya, saya, saudara saya, dan juga mhm, teman kampus Hilmi gitu. Kita selalu ada evaluasi sih mhm. setiap bulannya gitu, mana yang kurangnya harus Iya, diperbaiki gitu, mhm, kayak gitu. Terus kita juga ada
kita wajib sih untuk narik anak-anak magang internship gitu, kayak mulai dari, content Mhm creator, mhm. kemudian juga digital marketing dan juga fashion design tadi. Oh, Karena kita, pasti ada masanya mhm untuk stuck gitu, untuk mhm. stuck mikir, Iya. eee, fashion design, Nah, apalagi kita betul. semuanya cowok ini, Iya. yang di Mhm belakang My Skylar tuh. Makanya kita kemarin alhamdulillah ngebuka, internship di mhm. LinkedIn. Banyak sih kemarin tuh yang daftar, ada yang dari lulusan Australia, Singapura juga Hah? gitu. Iya, karena Mantap. excited dan tahu My Skylar gitu kemarin Dari tuh. Instagram mungkin ya Iya, kayaknya lihatnya sepertinya kayak atau gitu. Dari LinkedIn juga sih, LinkedIn job juga, seeker kayak job gitu. seeker. Main TikTok juga nggak sih My Scholar ini? Main TikTok. TikTok juga, Iya, betul. influencer-influencer Iya, itu, sama Seses Fun itu dibantuin juga keren. di Nah, branding. namanya unik banget itu My Skylar, kenapa? Oh, Terinspirasi dari mana? oke. Sebenarnya My Skylar itu, kita emang pengen namanya yang Mhm, kelihatan kebarat-baratan gitu. Jadi mhm, Skylar, terus mhm. ngelihat di Google ternyata Skylar itu artinya tuh anak laki-laki yang ingin mencapai kesuksesan. Artinya, Gitu. Mai itu sebenarnya filosofinya tuh saya kepanjangan nama saya, Muhammad Yusron, sama iya? saudara saya Muhammad Yoga gitu. Jadi Oh, MY. Saya jadi simpen di keluarga depan, MY? tapi bisa digeserkan gitu. Mhm. Jadi My Skylar tuh kepunyaan saya sih, My Skylar Oh, tuh untuk gitu. kepunyaan orang-orang gitu Mhm. ngerasanya gitu. Jadi dari Skylar-nya itu artinya laki-laki yang Ingin mencapai mencapai kesuksesan kesuksesan. gitu. Kayak doa juga ya untuk Iya, betul. Kelvin sendiri. Nah, boleh kali ya dari baju-baju t-shirt kemeja ini ada giveaway untuk wargi Unpad. Boleh boleh, nanti kita giveaway ya, mungkin salah Boleh satu kali ya beres acara blazer ini atau boleh t-shirt ya, keren benar-benar. ya. Wargi Unpad makanya tonton terus ya. Nanti ada giveaway-nya dari Kelvin nih. Dan nanti jangan lupa apa sih IG-nya boleh di-spill? IG-nya @my.skylar. At my dot My.skylar. Skylar, Tuh. Atau keren. Shopee-nya juga My Skylar Official ada di sana. Iya, pas sekarang apalagi ya bulan Ramadan menuju Lebaran. Nah, Betul. betul ya, Betul. outfitnya bisa dipakai buat Buat Lebaran, bukber juga, bukber mix and match juga. ya gitu. Nah, dan juga buat kuliah juga Betul, apalagi buat kuliah kan. kan mau dari luring ya nanti Oh gitu ya. iya, luring. Jadi harus sudah Amin. dipersiapkan ya. Amin ya semoga ya nggak lama kita luring ya Amin. gitu. Nah, selain clothing, nah berarti di komunitas sosial juga. Betul. Nah, itu gimana sih bisa sampai kepikiran untuk menggagas komunitas sosial dari Bandung Care ini? Hmm. Tahun 2019 dulu Mhm. saya tuh emang di kampus sebentar ya ikut organisasi. Jadi kayak, bukan passion saya mungkinnya di dalam kampus, Mhm. terlalu politik, jadi saya ngambilnya di luar aja gitu. Oh, Dan di luar tentunya ada benefit yang lebih sih gitu, iya. karena, banyak mahasiswa dari seluruh universitas di Kota Bandung, Mhm jadi kita mhm. memperluas lagi networking tadi Mhm. gitu. Dan di tahun 2019 kita, saya awalnya saya sama Hanifa sih. Hanifa tuh Hanifa tuh co-founder dari Bandung Care ini itu gitu. temen kuliah Temen atau SMA, dia temen kuliahnya di SMA? UPI. Oh, Nah, terus iya. kita ngerasain sih, dulu, realitas di lingkungan masyarakat kita banyak yang perlu dibantu Mhm gitu. mhm. Terus kita dulu kan masih mahasiswa tuh, Iya. sebagai agent of change yang Mhm harus melakukan perubahan-perubahan mhm. gitu, mengaplikasikan nilai Tridharma perguruan tinggi gitu, salah Betul. satunya dengan membantu masyarakat gitu. Mulia sekali, ya Nah, ampun. yaitu membuka, Mhm. yaitu, menciptakan komunitas, Bandung Bandung Care Care. gitu, di tahun 2019 bulan Januari. 2019 bulan Januari. Betul. Itu masuk program Jabar Future Leader itu juga nggak sih? Saya Atau masukin sih di beda? portofolio untuk, komunitas Bandung Care, Mhm karena itu sebagai apa ya, sebagai database juga nanti adik-adik di batch 2, mhm batch 3, batch 4 mhm. yang mau daftar di FLS akan dipermudah, "Oh iya, ada track record-nya nih Oh iya alumninya," betul, gitu, mhm. kayak gitu. Nah itu sasarannya berarti dari Bandung Care ini, siapa sih segmentasinya? Kita sebenarnya ke ini sih, penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu, masyarakat Mhm PMKS, mhm golongan ekonomi lemah gitu, kayak tunawisma, mhm. kemudian panti-panti, yayasan-yayasan sosial, Mmm, eee, terus juga kalau misalnya ada bencana, korban iya, bencana gitu, mmm. seperti itu. Sistemnya berarti anak-anak muda Betul. semua? Anak-anak mahasiswa semua, karena itu komunitasnya komunitas sosial aliansi mahasiswa di Kota Bandung gitu. Jadi Mhm. isinya semuanya Semuanya mostly mostly mahasiswa. mahasiswa. Ada tantangannya nggak sih untuk ngajak mereka gitu? Pasti kan susah ya, apalagi zaman sekarang kayak, "Ya udahlah kita main games aja," gitu ya.
terus atau kita nongki aja. Nah, itu kan mungkin ya. Nah, untuk Kelvin sendiri ngajak mahasiswa tuh susah nggak sih? Terus gimana caranya? Ya, sejujurnya untuk ngajak mahasiswa ya, Mhm, nge-announce mereka eee, untuk masuk ke dalam mhm, komunitas Bandung Care itu nggak terlalu susah gitu ya. Karena di tahun 2019 juga, alhamdulillah Bandung Care ini pertama kali dibuka tuh langsung 100 orang yang pengen ikut gitu dan mmm, masuk ke dalam grup gitu. Terus mhm, alhamdulillah mungkin di periode berikutnya juga kita selalu branding sih dan iya, selalu kerjasama dengan, komunitas-komunitas lain, dengan mhm, media partner gitu. Dan akhirnya di explore Instagram, orang-orang lain gitu, mhm, mhm, mahasiswa-mahasiswa lain dan pada akhirnya alhamdulillah sih, antusias iya, mereka sangat tinggi untuk, membantu masyarakat gitu. Jadi mhm. jiwa kemanusiaan mereka tuh masih tinggi gitu, Mhm. terutama mahasiswa-mahasiswi di Kota Bandung, kayak gitu. Alhamdulillah ya berarti ya. Nah, Alhamdulillah. berarti kesulitannya, kalau untuk mengajak berarti ya kurang lebih nggak ada gitu Nggak ya? ada sih Iya. sebenarnya ya. Kalau dari hal lain gitu ada nggak Mungkin sih? untuk kesulitannya ketika, setelah masuk ke dalam Mhm, komunitas itu, sendiri sih gitu, iya. kita, perlu untuk, SDM-nya gitu kan, Mmm, kita koordinir. Nah mungkin mhm, di situ sih karena mungkin makin ke sini ada beberapa mahasiswa yang udah mulai sibuk dengan kegiatan mhm, kuliahnya dan pada akhirnya tupoksi atau tugas pokok dan fungsi atau job desk mereka banyak yang terlupakan gitu. mmm, Jadi harus selalu kita remind gitu reminding ya? ke mereka tuh gitu. Mhm, Dan tentunya di dalam komunitas Bandung Care sendiri ada, divisi PSDM gitu, pengembangan sumber daya manusia yang, memfasilitasi untuk, apa ya, untuk ngestimulus mhm. merekalah gitu supaya aktif lagi kayak gitu. Nah, itu tadi kan berarti ada collabs ya, terus Betul, juga itu yang bikin mahasiswa pada tertarik tuh ada kayak collab sama influencer juga atau pure mahasiswa aja? mahasiswa aja sih, tapi biasanya kalau untuk crowdfunding Mhm, atau, open donasi kita juga iya, selalu kerja sama sih sama influencer supaya mhm, ke-blast-nya cepet gitu, banyak gitu ke mmm, followers-followers. jadi dari donasinya berarti pemasukannya dari donasi dan Eee, apalagi, dan Kelvin? kerjasama sih bareng perusahaan-perusahaan Iya, swasta juga ih gitu. keren banget, Iya, kita biasanya masukin apa ya, kayak biasanya kan perusahaan ada dana CSR ya, Corporate mhm, Social iya betul, Responsibility yang mhm, di mana tentunya mereka pasti akan membantu nih gitu mhm, program-program kerja yang seperti ini gitu. mhm. Dan alhamdulillah sih kemarin dari, es krim AIC ya Oh kalau nggak iya, salah, mhm, mereka ngasih masker kurang lebih berapa ya, 5.000 masker gitu. ya ampun, Untuk Bandung Care mhm, dibagikan lagi dan mhm, alhamdulillah sih udah kita bagikan semuanya gitu mhm, di, beberapa titik di Kota Bandung, mhm, kemudian juga korban bencana dan mhm, juga, desa kemarin yang kita iya, pengabdian di Desa Mekarwangi KBB, ngajar oh di iya. SD di sana. Tipsnya gimana sih itu biar bisa banyak collabs gitu? Keren Sebenar banget. ya, kalau untuk kolaps itu Iya, balik lagi sih kita ke relasi mhm, tentunya ya gitu, iya, terus kita juga harus, nge-upgrade mhm, anak-anak, Bandung Care itu sendiri gitu, mhm, gimana cara bikin proposal yang baik gitu iya kan. betul, Nah, hal itulah mungkin yang menjadi fundamental untuk mendapatkan, apa ya, kerjasama mhm, atau collab sama perusahaan-perusahaan gitu. mhm, Dan harus yang unik sih gitu proposalnya, jangan asal proposal yang mhm, hitam putih, tapi juga mungkin kita bikin, desainnya gitu agar mhm, terlihat lebih kreatif. Biasanya kan mhm, orang-orang perusahaan atau HR ataupun, eee humasnya lebih mhm, menyukai hal-hal yang kreatif iya gitu. betul ya. Terus mahasiswa juga kan yang menggarapnya, Betul, dan public speaking sih tentunya gitu. mhm. Nanti kan kita pasti akan ada negosiasi dengan pihak-pihak perusahaannya gitu, sponsornya. Nah, keuntungannya yang selama ini dirasain nih sama Kelvin dari komunitas sosial ini, nah apa Betul. yang Kelvin rasain? Dan boleh juga nih jadi ngajak wargi Unpas nih gitu biar lebih tergerak lagi untuk ikut kayak komunitas sosial seperti Oke, Kelvin. kalau untuk, komunitas Bandung Care itu sendiri, eee, sebenarnya nggak terlalu sulit ya Mhm, maksudnya tuh. Jadi teman-teman harus udah mulai, meniatkan hatinya gitu ya untuk, ikut membantu masyarakat gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. betul. Mahasiswa nggak hanya sekedar, kuliah kuliah pulang atau kuliah Iya, nongkrong gitu kan. kupu-kupu, Kupu-kupu, kura-kura, kura-kura, kunang-kunang gitu ya. tuker atau ya? Tukar, betul. Mhm, Nah kita harus ada sih salah satu, apa
kegiatan yang impactful buat diri kita Banget sendiri. itu ya. Nah, karena tentunya setelah saya rasa ya dari batch 1 yang sudah batch 1 di tahun Iya. 2019 sudah beres kan. Mereka banyak yang udah mulai kerja di big company, di Iya. BUMN. Tentunya volunteering ini sekarang menjadi suatu keharusan dan kewajiban gitu. Di LinkedIn juga di sana kita wajib memasukkan volunteering itu gitu sebagai kegiatan sosial kita gitu. Dan itu tuh menurut saya makin ke sini komunitas ya kegiatan-kegiatan komunitas gitu Iya. menjadi suatu wadah dan dalam meningkatkan soft skill dan hard skill kita gitu. Iya, dilatih dari muda ya, dan Betul. lebih produktif nggak sih di usia muda ya? Betul. Nah, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Nah, kegiatan sosial tuh pasti banyak banget Banyak banget manfaatnya. sih, betul. Pahala dilipat gandakan ya. Dan alhamdulillah sih gitu berkat membangun Bandung Care ini juga mungkin yang saya rasa Iya. sendiri ya, yang beasiswa itu mungkin tentunya berkah dari saya membentuk Bandung Care gitu kan. Masya Karena Allah. portofolio saya tuh semuanya isinya kebanyakan kegiatan-kegiatan Bandung Care gitu. Hampir 50 halaman itu kegiatan Bandung Care 50 semuanya. halaman Iya. portofolio. Karena portofolio kegiatan gitu itu tuh. Jadi Saya dijelasin kalah. gitu. Usia berapa berarti sekarang, Kelvin? 23 ya kalau nggak salah. 23. 22 maaf 22. Iya. Saya 26, kayaknya portofolionya nggak sebanyak Oh, Kelvin. Ya ampun, luar biasa banget Kelvin. Berarti di Ramadan ini kegiatannya apa aja nih Bandung Care? Alhamdulillah sih Bandung Care sebelum Ramadan udah Iya. ada beberapa komunitas yang ngajak collab ya. Mulai dari Suma Gigi, itu Suma Gigi adalah komunitas yang dibangun oleh anak-anak UPI dan kita kerjasama sih untuk Ramadan ya biasa untuk bagi-bagi takjil kayak gitu. Iya. Satu lagi itu dari Kami Berbagi. Kami Berbagi juga itu kemarin foundernya juga dari alumni Ilkom juga Unpas dan beliau tertarik untuk bekerja sama dengan Bandung Care dan banyak sih kegiatannya gitu seperti buka bersama, kemudian bagi-bagi takjil, kemudian juga sahur bersama. Ada juga Ramadan Fest yang nantinya akan ada bazar dan juga fashion show gitu. Dan kita bakalan ngundang gestarnya yaitu pengamen-pengamen dari kota Bandung gitu. Akan kita jadikan gestar gitu. Keren banget. Itu kapan tuh acaranya tuh yang tadi? Ramadan Fest ya. Ya, Ramadan Kalau Fest. untuk Ramadan Fest di minggu ketiga kita udah mempersiapkan sih gitu. Kemarin dari venue kita udah cross check sana gitu. Terus juga kita udah siapin model-model untuk fashion show nanti. Boleh saya direkrut? Boleh nanti. Jadi kita emang ngebuka tenan atau booth gitu yang punya usaha-usaha ya. boleh gitu maksudnya. Dan gak dipungut biaya gitu. Serius? Biasanya lumayan mahal kan untuk booth-booth seperti itu Iya, kan? karena kan ini Ramadan ya maksudnya Iya. tuh. Jadi yang penting dianya bisa narik massa, salah satunya dengan memberikan produknya gitu sebagai giveaway gitu. Nah, itu kalau mau ikutan tuh kontribusi di situ gimana caranya? Boleh Kelvin? nanti langsung direct message atau aja ke Instagram @bdgcare atau @kami berbagi. Gitu. Kami berbagi. Betul. Gitu. Keren banget ya, apalagi sekarang ya, Aji mumpung Ramadan juga kan ya, pasti banyak kegiatan-kegiatan ya. Nah, banyak banget kegiatannya Kelvin nih, mulai dari ikut beasiswa, pasti kuliah juga gitu ya, terus pasti banyak. Nah, ke depannya setelah lulus ya, itu mau lanjut kuliah lagi S2 kah? Atau mau nikah? Atau gimana? Sebenarnya dosen pembimbing dari saya mulai bikin skripsi sih beliau udah nge-push saya untuk ya mendorong saya ya untuk lanjut S2 gitu. Karena mungkin tahu kapabilitas atau saya gitu ya. Jadi iya, saya aja kagum banget gitu ngelihatnya. Tapi sayanya kayak masih aduh pengen nyari cuan dulu deh, kerja dulu gitu maksudnya tuh. Tapi Cuan nanti dulu. Kan bisa berjalan lah untuk ngambil S2 karena scholarship hunter ya, beasiswa pemburu beasiswa gitu. Jadi pengen nanti LPDP lagi gitu supaya lebih gampang lah nanti gitu kuliah S2. Mau di dalam apa di luar negeri rencananya? Pengennya sih di luar negeri ya. Karena ayah tuh kayak udah nyuruh-nyuruh gitu di luar negeri, tapi ya bismillah aja, semoga ada rezeki. Amin ya, didoainnya semoga lancar semuanya. Itu berarti banyak banget ya track-track dari Kelvin. Nah, itu pernah nggak sih Kelvin ngerasa capek gitu? Kalau zaman sekarang mungkin dibilangnya quarter life crisis ya mungkin ya anak-anak Mental health. Mental health. Capek sih
normal ya, pasti ada ya Pasti. gitu. Apalagi kemarin kan mahasiswa tingkat akhir yang harus menyelesaikan skripsi kan. Skripsi Mm-mm. saya tuh kalau Tentang teteh apa? tentang komunitas Bandung Care. Betul. Alhamdulillah dosen Mm-mm. pembimbing saya tuh bener-bener baik banget Mm-mm. lah ibu itu gitu. Memperbolehkan saya untuk ngambil dengan judul Pola Komunikasi Komunitas Bandung Care, Mm-mm. dan skripsi saya tuh sampai 250 halaman. Kayak tesis ya. Ya betul. Dan alhamdulillah sih waktu diuji juga nggak terlalu sulit gitu ya. Jadi Alhamdulillah. alhamdulillah gitu dipermudah lah semuanya. Mungkin ini berkah juga dari membangun komunitas Bandung Care itu sendiri gitu. Iya. Komunitas sosial banyak banget ya impact Betul, positifnya ya. impactful banget sih untuk Mm-mm. diri kita sendiri gitu. Jadi self reward juga. Mm-mm. Nah, kepoin lagi nih, dan kata netizen, Apa nih? aduh apa nih? Nah, Kelvin ini suka banget ya ngoleksi foto-foto kucing. Foto-foto kucing. Oh Iya, iya. iya nggak sih? Betul, betul, betul. Iya. Saya ngambil dari Pinterest sih karena dulu saya pernah ngadopsi kucing. Mm-mm. Dari kecil tuh, dari kittennya dari baby Mm-mm. sampai umur almost 4 years gitu. Mm-mm. Dan akhirnya ada yang nyuri gitu. Jadi kayak mau adopt lagi, Mm-mm. aduh kayak susah lagi gitu. Dan akhirnya ya udahlah, dari imajinasi foto-foto aja di save aja di galeri Kenapa gitu. nggak langsung adopt? Malah kemarin tuh tahun lalu ada Mm-mm. saudara yang ngasih ya, itu Mm-mm. besar banget kucing, tapi Mm-mm. ibu saya nggak suka. Oh, alah. Jadi ya katanya bau gitulah. Oh Jadi iya. ya udahlah, jadi nggak bisa kan ngadopsi Mm-mm. di rumah gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ke saudara, ke teman paling Mm-mm. ngefoto, video gitu aja. Kasihan banget. Ya. Jadi paling lihat-lihat scroll IG kucing Betul, lucu kayak gitu, gitu kucing ya. lucu. Kucing ampun. oren yang Kucing barbar. kucing barbar bener itu. Nah, selain itu, berarti apa lagi sih hal yang Kelvin suka selain dari kucing? Hal yang paling disuka Mm-mm. apa ya? Selain Sebenarnya berarti kan selain punya jiwa hobi mungkin ya, kemanusiaan. mungkin ya. Hobi ya, Masuk hobinya apa itu? apa ya? Sebenarnya hobi nggak terlalu banyak, mungkin kayak nonton serial Netflix kayak Mm-mm. gitu-gitu sih, paling baca Baca. buku atau Mm-mm. baca apa ya, kayak Wattpad, berita-berita kayak gitu, Mm-mm. terus kayak dengerin musik kayak gitu sih sebenarnya. Paling olahraga juga lari aja gitu. Kayak Lari gitu. bareng saudara berarti Ya saudara. kan kita deket ke IKEA ya, Kota Baru, jadi larinya di situ gampang. Sambil konten kan bisa. Kayaknya bukan larinya, tapi kontennya itu. Kontennya gitu. Bisa. Kayaknya bisa. larinya cuman berapa menit Berapa ya. menit? Sebelum lari dulu deh gitu Lari ya. dulu deh gitu. Mm-mm. Sisanya konten. Konten enggak. Nah, berarti hobinya baca buku. Nah, bukunya itu buku biografi kah atau buku yang fiksi atau gimana? Sebenarnya lebih ke ini sih, kayak lebih ke ya biografi pengalaman orang-orang sukses sih. Ih, sama banget. Bener nggak? Itu kan. Nah, itu sebenarnya bakalan impactful buat diri Serius? kita kan. Iya, suka banget biografi orang-orang. Jadi kita tuh baca sejarah-sejarah mereka dan gimana sih cara mereka Betul. sukses. Jadi step by step how to suksesnya udah tahu gitu. Iya, Nah, jadi sering kita udah bener. bisa lihat rintangan Mm-mm. ini bisa kita lewatin gitu. Mm-mm. Jadi udah tahu gitu. Mm-mm. Jadi sebelum kita ngejebur gitu ya ke dalam Iya. air, kita udah tahu duluan Udah tahu gitu. step-stepnya. Step-stepnya gitu. Minimalisir resiko juga nggak Betul, sih? meminimalisir resiko. Iya. Suka dicatat nggak habis itu? Kalau aku sih ya baca biar nggak lupa kayak step-stepnya tuh udah deh catat aja dulu gitu. Betul. Biar Iya, nanti di dibuka notes sih lagi. saya. Di notes Di ya? notes. Ih, kok sama sih kebiasaannya selain baju yang sama? Ya jangan-jangan sayangnya saya lahirnya duluan sih, Oh, iya, kecepatan boleh, ya. boleh. Kayaknya kalau ya angkatannya di bawah-bawah kayaknya bisa lah. Saya sama sih, nantilah kayaknya saya juga pengen deh gabung di Bandung Bandung Care Care. itu, iya. Ini loh, jadi sekarang tuh uniknya karena Mm-mm, ternyata ada salah satu anggota yang di batch 4, dia sebenarnya udah kerja, mm-mm. tapi dia masuk Bandung Care. Iya. Apa saya perlu lanjut lagi kuliah jadi mahasiswa Malah ada biar yang bisa? udah jadi guru di ketua umum batch 2 tuh dia jadi anggota juga gitu. Oh gitu, berarti saya masih bisa? Masih ikut? bisa, Oke, tentu dan saja. masih kelihatan muda lah ya. Masih. Ya ketebaknya umur berapa nih? Sama sih kayak baru lulus lah. Lulus apa? Lulus S1 23 gitu. Padahal berapa coba? Tadi berapa? 26 ya? Iya, 26. Nah, Ya, nggak beda bisa jauh aja lah. ya. Pahala juga kok ya bikin hati orang seneng ya. Iya, nggak apa-apa kan Ramadan kan. Ramadan. Nah,
Ada nggak sih? Berarti kan tadi capek, pasti pernah ngerasain capek tuh ya. Hmm, Kayak saya juga banyak kayak target tuh kesini ambisius lah ibaratnya betul. gitu ya. Target ini, tapi kadang suka namanya sekarang generasi encok nggak sih? Ya, Dikit-dikit jompo gampang, ya. ya jompo gitu. Heeh. Nah, pas lagi jompo, lagi capek, lagi pusing, lagi mumet, Nah, nah itu Kelvin tuh ngatasinnya gimana ada sih? starter pack saya sih, saya selalu bawa fresh care ya. Ih sama lagi. Kalau saya Flosa, Oh, prosa. kita nggak disponsorin ya. Oh iya, nanti di ini aja di sensor ya. Sensor ya. Sensor aja. Nah, itu tuh saya kalau udah pusing selalu kesini kesini gitu. Kalau nggak buat ekstra. Saya kalau obat enggak sih Oh gitu. enggak, Enggak. kalau pusing tuh ya Ya, itu. pusing lebih ke itu aja. Gitu. Nah kalau lagi ngatasin mood swing, Mood pasti swing. ya kayak tadi mental health, Mental health. ya. Sebenarnya dengan buka-buka TikTok juga itu jadi nge-brainstorming kita sih yang Mm-mm. tadinya agak stres, Mm-mm. mumet gitu, jadi Mm-mm. enggak gitu. Hmm, Karena mungkin dilihat-lihat lagi mungkin kontennya yang emang menarik menarik, gitu, bikin menghibur. bikin mood kita naik gitu. Oke ya sama sih. Suka lihat yang hal-hal yang lucu-lucu kayak Lucu-lucu, gitu ya betul buat betul. naikin mood. Iya, Nonton Netflix Netflix. Nah, gitu. itu sih bener. Lebih ke action atau drama atau apa Netflixnya? Science fiction sih. Hmm, Terus ke science fiction. terus ini juga suka sih sebenarnya kalau nonton kayak ke horor gitu, semi horor gitu. Dulu Mm-mm. ada Riverdale, terus Mm-mm. juga Sabrina, The Hmm, Witcher yang kayak gitu-gitu sih, iya. penyihir-penyihir gitu seru, kayak Prof Dumbledore kayak gitu. Menantang gitu Menantang ya. lah, seru gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi menantang. Hah? Siap gak, Kelvin? Apa nih? Kenapa? Masuk sesi menantang. Tadi kan suka yang menantang-menantang nih, Kelvin. Aduh, Sekarang kita apa tuh? masuk ke sesi Jawara. Jawara. Tahu nggak? Oh, kayak pernah dengar ya sesi Jawara. Apa Tahu. tahu nggak? Coba dijelasin lagi aja teh. Jawara itu jawabku nyalira. Oh, jawab nyalira. Jadi Iya. dijawab ku abdi nyalira. Muhun. Mohon, Nah, oke. jadi saya ngasih pertanyaan, nanti Kelvin jawab cepat. Boleh. Siap? Oke? Siap. Jangan tegang dong. Ya. Yang pertama, ngurus bisnis atau ngurus komunitas? Ngurus dua-duanya. Boleh gak? Salah Salah satu ngurus komunitas. Komunitas. Oke. Bukber bareng teman komunitas atau teman kuliah? Temen komunitas. Komunitas. Masih komunitas di atas ya. Kuliah online atau kuliah luring? Kuliah luring, karena kuliah online saya jadi ketua terus. Pusing gitu ya. Terus. Lalu mending pembimbingnya galak atau pengujinya galak? Mending pengujinya galak. Penguji galak. Karena kan suka tantangan. Oke. Dilawan lagi aja gitu dengan Atau dua-duanya nih? statement. Aduh, sebenarnya dua-duanya kalau misalnya pembimbingnya galak, itu jadi hal positif juga sih. Jadi Iya. meminimalisir resiko Dan kesalahan dari si karya kita, betul ya. Jadi banyak perbaikannya. Betul. Oke, next. Wisuda luring tapi sendirian atau wisuda daring tapi bareng keluarga? Wisuda daring bareng keluarga sih. Kan family nomor 1, keluarga. Aduh ya Allah, terharu. Lanjut kerja dengan gaji gede atau S2 sambil kerja tapi gajinya UMR? Pilih mana? Lanjut kerja dengan gaji gede atau S2 sambil kerja tapi gaji UMR? S2 sambil kerja gaji UMR karena ada bisnis kan. Oh iya, udah bisnis ya. Betul. Lupa ya. Nah, ngembangin komunitas tapi anggota dikit atau bikin komunitas baru? Ngembangin komunitas dengan anggota dikit, karena SDM sedikit bakalan lebih gampang sih untuk ngedirect ke komunitas itu sendiri gitu. Betul. Nge-grow up-nya yang lebih Nge-grow gampang. up-nya ya. Lalu lebih seru matkul videografi atau filmologi? Aduh, kayaknya filmologi karena saya jadi produser dan sutradara juga di kampus kemarin. Oh iya? Iya, kayak mau bikin, Banyak banget nih ya bikin film. value-nya dari Kelvin ini. Nah, ada lagi nih yang terakhir. Kuliah di dalam negeri pakai beasiswa atau luar negeri pakai biaya sendiri? Ya, dalam negeri lah beasiswa. Udah tahu sih jawabannya, pasti Kelvin pemburu beasiswa. Iya, betul ya. kan. Kalau Pasti. bisa beasiswa, kenapa? Enggak, betul. Betul ya. Nah, lalu nih yang terakhir, Apa satu nih? kata untuk Unpas apa? Unpas juara sih. Unpas Unpas juara. Oke. Mantap. Unpas nyunda nyantrinya kola. Widih, hafal ya. Hafal tuh. Dan lihat juga nih, aku tuh lihat berarti
video in frame yang terdalam itu ya. Oh iya, betul betul. Iya, emang BTW ini tuh mirip banget sih sama Sama siapa? Iqbal Ramadan. Wow, orang ke 10.000 nih yang bilang berarti. Iya, apalagi Iya. tadi pas kesini, lah kok ada Iqbal Ramadan? Iqbal Ramadan nih. Iqbal Ramadan apa nih? Ramadan. Kloningan ya. Kloningan ya, atau Iqbal sesi Ramadan, Kelvin sesi Ramadan. Boleh nanti ya Iqbal Di kesini sini. ya. Boleh. Ya. Nah, ini kita udah ngobrol banyak nih, Kelvin, nggak kerasa banget. Kayaknya udah jam berapa nih? udah mau buka Oh nih iya, ya. betul. Udah Nggak kerasa jam ya. berapa? Nggak kerasa. 30 menit lagi 30 ya. menit ya gitu. Nah, ada nggak pesan atau kesan atau apa nih untuk wargi Unpas yang lagi nonton? Boleh? Alhamdulillah sih gitu, karena di antusias anak-anak Unpas untuk masuk komunitas Bandung Care itu dari tahun ke tahun selalu ada gitu, dan di batch 4 sendiri ketuanya dari anak Unpas juga gitu, dari jurusan perencanaan wilayah dan tata kota gitu. Tentunya sebagai mahasiswa tadi saya bilang gitu, kita harus terus ngegali potensi diri kita gitu, terus kita harus ngembangin networking. Salah satunya dengan ikut kegiatan-kegiatan gitu, boleh di dalam kampus, di luar kampus gitu, itu tergantung kepada passion kalian gitu. Tapi itu hal yang wajib gitu, di masa pandemi jangan dijadikan sebagai suatu kendala dan tantangan gitu, dan itu harus kita lawan gitu, salah satunya dengan membuat gitu kreativitas gitu, atau dengan kalau misalnya sukanya berbisnis kayak saya, buka bisnis gitu, atau sukanya dengan hal-hal lain boleh juga dikembangkan dan diaplikasikan gitu. Dan yang paling penting adalah kita harus pintar untuk memilah dan memilih gitu inner circle atau lingkaran pertemanan kita gitu, karena hal itulah yang akan membentuk jati diri kita gitu. Kalau lingkungan pertemanan kita kurang baik gitu, kayak istilah aja lah gitu, kalau misalnya kita menyatu dengan orang pandai besi kan kita akan kecipratan panasnya gitu. Iya, Kalau misalnya betul. kita Parfum. bergabung gitu, atau kita mendekati dengan orang-orang yang pembuat parfum, kita akan Kenal terasa wanginya. cium wanginya gitu, harum dari parfum itu sendiri gitu. Jadi Iya. hal itu yang akan membentuk jati diri kita gitu, untuk menjadi positif tergantung kepada kita memilihnya gitu. Bagus banget nih pesan dari Kelvin nih untuk wargi Unpas, terutama untuk growth dan naikin value diri ya Kelvin Betul. ya. Nah, untuk wargi Unpas nih jangan lupa tonton terus Unpas Talk, dan sekarang nih ada Unpas Talk spesial Ramadan, dan jangan lupa juga like dan komen video ini, dan yang belum subscribe YouTube channel dari Universitas Pasundan Official Channel, ayo di-subscribe dan dinyalain lonceng notifikasinya biar nanti kalian nggak ketinggalan konten-konten seru dari YouTube ini ya. Aku dan Kelvin pamit Pamit. ya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.